Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwan Santosa, NIM 128188035, akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Identifikasi Pengaruh Parameter Iklim terhadap Serangan Hama Walang Sangit pada Tanaman Padi dengan studi kasus Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat dengan pembimbing yang terhormat Bapak Dr. Joko Wiratmo MP. Adapun agenda presentasi yang akan saya bawakan meliputi pendahuluan, tinjauan pustaka, data dan metode, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Pendahuluan. Indonesia merupakan negara agraris di mana sektor tanaman bahan pangan terus ditingkatkan, salah satunya padi, selaku bahan makanan pokok masyarakat Indonesia. Kabupaten Tasikmalaya merupakan salah satu penghasil padi terbesar di Jawa Barat, namun potensi tersebut terancam menurun akibat beberapa faktor, salah satunya adalah hama. Pada tahun 2013, ratusan hektar tanaman padi di Kabupaten Tasikmalaya diserang oleh hama walang sangit berdasarkan data BPTPH. Diduga populasi hama tersebut dipengaruhi oleh iklim pada wilayah tersebut. Maka dari itu dilakukan penelitian untuk melihat pengaruh parameter iklim terhadap luas serangan hama walang sangit agar dapat membantu petani serta pemerintah yang memiliki kebijakan dalam mengatasi hama walang sangit. Rumusan masalah, yakni ratusan hektar tanaman padi di Kabupaten Tasikmalaya puso akibat walang sangit dan diduga bahwa iklim berpengaruh pada serangan hama walang sangit sehingga menyebabkan kerugian yang besar. Tujuan pada penelitian ini adalah mengetahui pengaruh parameter iklim terhadap luas serangan hama walang sangit pada tanaman padi di Kabupaten Tasikmalaya. Batasan masalah, yakni wilayah kajian, adalah Kabupaten Tasikmalaya dengan koordinat sebagai berikut dengan waktu kajian selama 10 tahun, yakni dari tahun 2011 hingga 2020. Parameter iklim yang dikaji adalah suhu, kelembaban, curah hujan, dan angin. Luas serangan hama pada penelitian ini merupakan akumulasi luas daerah serangan hama pada segala tingkat serangan. Tinjauan pustaka. Tanaman padi merupakan sumber karbohidrat utama mayoritas penduduk dunia, di mana selama hidupnya tanaman padi terdapat 3 fase pertumbuhan, yakni fase vegetatif, reproduktif, dan fase pemasakan. Kemudian salah satu hama yang menyerang tanaman padi, yakni walang sangit, dicirikan dengan baunya yang busuk atau sangit, kemudian merusak tanaman padi dengan cara menghisap cairan pada bulir padi, dan menyerang tanaman padi ketika memasuki fase pembungaan hingga matang susu. Kemudian ada pengaruh parameter iklim pada walang sangit. Yang pertama adalah suhu udara. Suhu merupakan faktor yang penting bagi pertumbuhan dan perkembangan serangga, di mana serangga akan mati ketika suhu di sekitarnya tidak ideal. Walang sangit dapat hidup pada suhu 27 hingga 29 derajat Celcius berdasarkan penelitian Kalsofen. Kemudian kelembaban relatif. Kelembaban mempengaruhi efektivitas suhu tubuh serangga, di mana pada kelembaban tinggi, telur serangga lebih mudah terinfeksi oleh patogen. Serangga lebih mampu beradaptasi pada kelembaban yang relatif sesuai, di mana kelembaban yang relatif sesuai pada walang sangit yakni pada 80 hingga 82% berdasarkan penelitian Shafrina. Kemudian curah hujan. Serangga sangat peka terhadap perubahan curah hujan, di mana curah hujan tinggi dapat menimbulkan aliran deras yang mengancam populasi serangga termasuk hama. Indonesia sendiri memiliki 3 tipe pola hujan, yakni monsun, ekuatorial, dan lokal yang diduga erat hubungannya dengan periodisitas sebaran hujan tersebut. Salah satu fenomena cuaca yang turut mempengaruhi curah hujan adalah ENSO. Kemudian angin. Memang angin tidak secara langsung mempengaruhi pertumbuhan serangga atau hama, namun mempengaruhi penyebaran hama dan penyakit tumbuhan. Pemencaran dan aktivitas serangga dipengaruhi oleh gerak udara. Selain berpengaruh terhadap migrasi serangga, angin berpengaruh juga terhadap populasi serangga seperti walang sangit. Kemudian ada analisis statistik multivariat, digunakan regresi linear berganda, di mana regresi ini merupakan model persamaan yang menjelaskan hubungan satu variabel respon dengan 2 atau lebih variabel bebas. Data dan metode. Terdapat 3 data utama yang digunakan pada penelitian ini, yakni data iklim, data luas serangan hama walang sangit, dan data produktivitas padi. Kemudian metodenya secara umum meliputi analisis kondisi klimatologis bulanan, analisis hubungan luas serangan hama dengan produktivitas padi, kemudian analisis pengaruh parameter iklim terhadap luas serangan hama, analisis klimogram, uji regresi linear, dan pemodelan spasial serangan hama dengan data angin. Berikut diagram alir penelitian. Hasil dan pembahasan. Kabupaten Tasikmalaya memiliki kondisi iklim yang tropis sesuai dengan tipe iklim Indonesia karena terletak pada daerah Khatulistiwa. Suhu rata-rata berkisar pada rentang 27 hingga 29,8 derajat Celcius, di mana suhu rendah pada pertengahan tahun disebabkan karena angin pasat tenggara yang bertiup dari benua Australia membawa massa udara dingin hingga ke wilayah Jawa Barat. Memiliki kelembaban relatif dengan rentang 72 hingga 86% dan curah hujan berpola monsunal.
Anomali bernilai negatif masing-masing parameter terjadi pada pertengahan tahun. Hubungan luas serangan hama dengan produktivitas padi. Berdasarkan gambar 12, luas serangan hama yang tinggi menyebabkan menurunnya nilai produktivitas padi. Dan berdasarkan gambar 13, selain luas serangan hama, menurunnya produktivitas padi disebabkan kurang optimalnya pertumbuhan tanaman akibat curah hujan yang rendah. Kemudian berdasarkan gambar 14, terlihat bahwa adanya lag atau selang waktu pada luas serangan hama terhadap produktivitas tanaman padi. Sebagaimana pada bulan Januari, memiliki luas serangan hama yang tinggi menyebabkan produktivitas padi rendah pada bulan Februari. Begitupun pada bulan Februari memiliki luas serangan yang relatif lebih rendah dari bulan Januari, mengakibatkan produktivitas padi tinggi ketika bulan Maret. Memasuki bulan Mei, produktivitas padi menurun akibat luas serangan hama yang meningkat, dan memasuki bulan September, produktivitas padi meningkat karena menurunnya luas serangan hama dan didukung oleh periode panen gadu dan panen kecil. Pengaruh iklim terhadap luas serangan hama. Penelitian Kalsofen yang menyatakan bahwa suhu yang cocok bagi kehidupan walang sangit yakni pada 27 hingga 29 derajat Celcius, dan penelitian Shafrina yang mengatakan kelembaban relatif yang cocok adalah 80 hingga 82% digunakan sebagai acuan penelitian. Pada penelitian, kondisi suhu optimum menurut Kalsofen terjadi ketika memasuki bulan Mei, yakni pada 28,9 derajat Celcius. Terlihat bahwa hama meningkat pada sebulan kemudian dan mulai menurun ketika suhu melebihi 29 derajat Celcius, sehingga dapat dikatakan bahwa suhu optimum bagi hama yakni pada rentang 27 hingga 29 derajat Celcius. Kelembaban relatif yang cocok berdasarkan penelitian Shafrina terjadi ketika memasuki bulan Juni dan mengakibatkan luas serangan yang tinggi pada bulan berikutnya, hingga menurun kembali ketika luas kelembaban kurang dari 80%, dan diketahui bahwa kelembaban optimum bagi walang sangit yakni 80 hingga 82%. Curah hujan yang rendah pada pertengahan tahun yakni 34 hingga 95 mm menimbulkan serangan hama yang tinggi karena minimnya gangguan bulir hujan terhadap aktivitas hama seperti bertengger, mencari makan, dan peletakan telur. Anomali bernilai negatif masing-masing parameter menyebabkan ledakan luas serangan hama. Untuk melihat dominasi serangan hama antara musim hujan dan kemarau, maka dikelompokkan luas serangan hama per musim periode masing-masing tahun waktu kajian. Dan didapatkan bahwa selama rentang waktu 2011 hingga 2020, luas serangan hama walang sangit lebih tinggi didominasi pada musim kemarau dibandingkan musim hujan. Kemudian luas serangan hama tertinggi pada musim kemarau terjadi pada tahun 2013, yakni dengan akumulasi seluas 366 hektar are. Pada periode 2014 hingga 2015, luas serangan hama cenderung rendah karena diduga dipengaruhi oleh El Nino yang mempengaruhi ketersediaan air bagi tanaman padi. Terdapat pula anomali pada periode 2017 hingga 2018, luas serangan hama lebih tinggi pada musim hujan yang diduga karena terjadinya La Nina, sehingga lebih banyak tanaman padi yang ditanam. Ditinjau pula fenomena pengendali iklim yakni ENSO yang diduga mempengaruhi curah hujan yang dibutuhkan bagi tanaman padi yang secara langsung mempengaruhi luas serangan hama walang sangit. Dan diketahui bahwa dinamika luas serangan selama rentang waktu 2011 hingga 2020 menunjukkan adanya fluktuasi. Pada waktu kajian terlihat terjadinya fenomena El Nino dan La Nina yang diduga mempengaruhi luas serangan hama. Berdasarkan grafik, luas serangan hama cenderung tinggi ketika terjadi fenomena La Nina dan fase netral. Luas serangan hama menurun drastis ketika terjadinya fenomena El Nino. Untuk melihat lebih detail pengaruh ENSO terhadap serangan hama, dipetakan lebih rinci luas serangan hama per 3 bulan masing-masing tahun mengikuti indeks ONI yang ada. Fenomena La Nina lemah hingga sedang serta fase netral cenderung meningkatkan luas serangan hama. Peristiwa El Nino kuat seperti pada tahun 2015 menyebabkan luas serangan hama menurun drastis karena tanaman padi yang sukar tumbuh. Terdapat olah tanam pada tahun 2019 untuk menanggulangi dampak El Nino sehingga mengakibatkan banyak tanaman padi yang ditanam lebih awal, yang secara tidak langsung meningkatkan potensi serangan hama. Untuk mengetahui waktu perkembangan optimum bagi walang sangit, dibuat sebuah klimogram menggunakan dua parameter iklim yang dianggap sangat mempengaruhi dari perkembangan hama, yakni suhu dan kelembaban. Diketahui bahwa suhu optimal bagi kehidupan walang sangit berkisar pada 27 hingga 29 derajat Celcius, dan kelembaban relatif pada 80 hingga 82%. Dan diketahui berdasarkan daerah yang diarsir,
Perkembangan optimum bagi walang sangit yakni pada pertengahan bulan Juni hingga awal bulan Juli. Kemudian untuk melihat pengaruh luas serangan hama secara parsial digunakan uji regresi. Diketahui bahwa suhu memiliki pengaruh yang lebih besar dibandingkan kelembaban relatif dan curah hujan sebesar 60,5%. Kemudian dilakukan pula uji regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh simultan dari seluruh parameter terhadap luas serangan hama. Sebelumnya data ditinjau terlebih dahulu oleh grafik normal probability plot, scatter plot, dan Durbin Watson. Dan didapatkan bahwa data berdistribusi normal, tidak ada gejala heteroskedastisitas, tidak ada gejala autokorelasi. Kemudian, secara parsial, hanya suhu yang mempengaruhi luas serangan hama, namun secara simultan, ketiga parameter iklim yakni suhu, kelembaban relatif, dan curah hujan mempengaruhi luas serangan hama sebesar 83,1%. Untuk melihat pengaruh angin terhadap sebaran hama, maka dibuat peta sebaran hama walang sangit Provinsi Jawa Barat per musim dengan kotak merah merupakan wilayah kajian. Terlihat bahwa luas serangan hama pada Kabupaten Tasikmalaya tinggi pada DJF dan JJA karena memiliki laju rata-rata angin yang tinggi, yakni pada 2 hingga 7 meter per second akibat fenomena angin monsun yang menyebabkan migrasi hama lebih tinggi dibandingkan pada MAM dan SON selaku musim transisi yang memiliki laju rata-rata angin yang lebih rendah. Musim JJA lebih terlihat memiliki pengaruh angin yang lebih signifikan terhadap luas serangan hama. Terlihat Kabupaten Tasik mendapatkan migrasi hama dari Kabupaten Ciamis. Kemudian, kesimpulan dari penelitian ini yakni waktu perkembangan optimum bagi walang sangit terjadi pada pertengahan bulan Juni hingga awal bulan Juli dengan suhu optimum pada 27 hingga 29 derajat Celcius dan kelembaban relatif pada 80 hingga 82% sejalan dengan penelitian Kalsofen dan Shafrina. Curah hujan yang rendah mendukung peningkatan luas serangan hama. Suhu mempengaruhi luas serangan hama sebesar 60,5%, curah hujan sebesar 35,3%, dan kelembaban relatif sebesar 5,1%. Secara simultan, ketiga parameter iklim yakni curah hujan, temperatur, dan kelembaban relatif mempengaruhi luas serangan hama walang sangit sebesar 83,1% dan 16,9% dipengaruhi oleh faktor lain. Angin yang terlihat memiliki pengaruh terhadap luas serangan hama terjadi pada periode JJA dengan laju rata-rata 3-7 meter per second. Dan berikut referensi yang digunakan. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.